Unjuk rasa kaum pekerja yang katanya difasilitasi oleh undang-undang. Atas nama demokrasi mereka boleh melakukannya dengan leluasa. Namun adakah kebebasan itu tanpa koridor? Koridor yang dimaksud adalah keabsahan bahwa ada alasan kuat yang mendasari unjuk rasa. Menentang disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Gelagat yang terbaca jika kita bandingkan dengan faktanya. Unjuk rasa para pekerja itu lebih mengesankan. Hanya didasari oleh dugaan prematur yang beredar melalui media sosial. Sementara bunyi RUU yang sesungguhnya, belum lagi mereka telaah dan baca kata per kata. Masa iya para wakil rakyat di Senayan demikian nekatnya menyetujui RUU itu? Sementara di belakang nanti akan menyengsarakan rakyat yang diwakilinya? Masa iya pula Presiden dan para menterinya melakukan persekongkolan jahat dengan para calon investor hanya demi menyelamatkan angka statistik tentang performansi ekonomi nasional. Jika landasan berpikir para pengunjuk rasa itu mengandung kebenaran, harusnya para narator berani menyebutkan di mana letak fakta yang diteriakannya itu berada. Sebagaimana beberapa kabar tersiar yang tak sesuai fakta sebenarnya, di antaranya 1. Kabar UMP, UMK, UMSP dihapus, sementara di dalam salah satu pasal RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Bab 4 Pasal 88C, upah minimum ditetapkan oleh Pemprov. Bahkan jika ada upah minimum kabupaten, kota, harus lebih tinggi dari provinsi. 2. Kabar tentang penghapusan pesangon. Faktanya di bab 4 pasal 156 mengatur tentang pesangon. 3. Kabar upah buruh dihitung per jam. Faktanya tidak ada pasal yang mengatur upah per jam. 4. Kabar hilangnya hak cuti. Faktanya tidak ada perubahan tentang hak cuti sebagaimana sudah diatur sebelumnya. 5. Kabar outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Faktanya tidak ada pasal yang berbunyi sebagaimana hoaks yang beredar. 6. Kabar status karyawan tetap ditiadakan, padahal pasal yang berbunyi demikian tidak ditemukan. 7. Kabar bahwa perusahaan boleh mem-PHK kapanpun. Faktanya dalam undang-undang itu mengatur proses PHK sangat panjang. Dan ada syarat yang ketat di mana perusahaan tidak boleh mem-PHK. Sebagaimana bunyi bab 4 pasal 153 dan 154a. 1. Cuti melahirkan dikabarkan dihapus, sementara bunyi UU-nya. Bagi karyawan yang melahirkan itu pendekatannya tidak sama dengan cuti melainkan hak beristirahat. Adapun segi positif ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa hal. 1. Pengusaha mendapat kepastian dan jaminan dalam mengembangkan usaha. 2. Akan merangsang datangnya penanam modal asing baru yang akan menambah kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. 3. Memudahkan penanam modal melakukan investasinya. 4. Semakin luasnya prospek lapangan kerja yang berpotensi mengurangi angka pengangguran. 5. Dapat mengantisipasi sejumlah gejolak ekonomi di masa yang akan datang. Hal yang lebih menyedihkan, bukan pada perjuangan mereka yang berhasil mencegah kemudaratan, namun justru menimbulkan kemudaratan. Berapa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan dan para pengusaha sebagai akibat mogok dan unjuk rasa itu? Kontradiktif dengan tujuan unjuk rasa yang katanya ingin menjaga kesejahteraan kaum pekerja. Mana mungkin perusahaan yang rugi dapat menjamin kesejahteraan pekerjanya?
Kemacetan yang ditimbulkan pun tidak kurang membuat kita mengelus dada. Bayangkan saja di hari kerja, di mana bukan hanya kaum pekerja yang memerlukan fasilitas jalan raya terpaksa bermacet ria karena pengunjuk rasa benar-benar menguasai seluruh lajur jalan yang akan dilewati. Salah satu kejadian yang saya alami sendiri. Perjalanan ambulans antara Bandung menuju tempat pemakaman kerabat di Cicalengka harus ditempuh dalam waktu lebih dari 5 jam dibanding hari biasa yang hanya memakan waktu kurang dari 1 jam, gara-gara di daerah Rancaeke dipenuhi para pendemo. Belum lagi jika harus mengalihkannya dengan banyak daerah lain yang mengalami kemacetan serupa. Hitung saja bahan bakar yang terbuang percuma, sementara hasilnya nol besar. Sungguh ironis perjuangan sia-sia ini. Agenda di balik unjuk rasa ini sepertinya sudah diatur sedemikian rupa, yakni mementahkan kebijakan pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan luas. Siapakah yang memiliki tujuan menghambat agenda menyejahterakan pekerja dan iklim investasi? Bukan hal yang sulit untuk mengungkapnya, namun yang paling mendasar untuk kita lakukan adalah menyadari bahwa tujuan dibuatannya undang-undang itu semata-mata demi kemaslahatan kita juga. Penting untuk kita sadari bahwa posisi pemerintah dan DPR memang tidak mudah dan banyak menjumpai dilema, maka seharusnya jangan ditambah dengan rintangan-rintangan lain yang tidak perlu, karena hambatan itu hanya menguntungkan pihak tertentu yang justru merusak tatanan yang sedang dibangun.